Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Zulfikar sebagai salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan dan juga terkait hal-hal yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini serta unjuk dan refleksi diri terkait core value dari aparatur sipil negara berakhlak. Dalam hal ini yang akan dititik beratkan di berorientasi, pelayanan, dan juga akuntabel. Baik, jadi eh, berorientasi pelayanan itu sendiri dapat kita artikan sebagai komitmen kita selaku aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan yang prima atau yang terbaik demi kepuasan masyarakat. Di mana dalam hal ini pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara ataupun rencana goals dari reformasi birokrasi sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025. Di sini menyatakan bahwa visi misi reformasi birokrasi adalah pemerintah berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, berorientasi pelayanan itu sendiri merupakan nilai pertama yang kita ketahui dari core value ataupun nilai-nilai dasar seorang aparatur sipil negara. Nah, nilai dasar ini berakhlak atau yang kita utamakan sebagai berorientasi kepada pelayanan memiliki panduan perilaku. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di sini kita tahu dan paham bahwa apa saja sih kebutuhan hal-hal yang dibutuhkan dari pelayanan untuk masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Di mana kita melakukan segala sesuatunya itu bukan hanya sekedar start to end atau dari awal sampai akhir hanya mengerjakan tugas, tapi juga kita harus memiliki sifat ataupun sikap yang ramah, cekatan, solutif yang dapat memberikan hmm, jawaban yang terbaik dan juga dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tidak tiada henti, di mana kami ataupun kita menyadari dalam setiap prosesnya itu masih ada kekurangan ataupun penyesuaian, dan sebagai insan aparatur sipil negara yang mau melakukan perbaikan tidak henti, yang mana bertujuan agar kita bisa memberikan layanan yang terbaik dan juga prima. Berlanjut ke tindakan nyata ataupun unjuk tekad dan juga penerapan yang bisa kita terapkan di lingkungan kerja. Dalam hal ini, saat ini saya berada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Hal apa yang bisa saya lakukan? Sama seperti bagian dari Mars PU, bagian kata dari Mars PU, kita bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat terhadap kebutuhan masyarakat di bidang yang kita tekuni. Hal ini ketika kita mendapatkan suatu eh, usulan, audiensi, ataupun direktif dari presiden, se- sebagaimana mungkin, sebisa mungkin kita langsung menindak dan juga melanjutkan hal tersebut agar bisa diselesaikan. Kemudian dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan mudah dipahami. Karena memang kita berasal dari setiap individu masyarakat ini eh, memiliki latar belakang yang berbeda. Bagaimana caranya kita selaku representatif dari negara bisa memberikan pengertian dan penjelasan secara mudah kepada setiap elemen masyarakat. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam desain proyek. Nah, di sini bagaimana caranya kita
insan PU bisa memfasilitasi atau mewadahi setiap keinginan dan juga kebutuhan masyarakat akan suatu paket pekerjaan ataupun proyek. Jadi di sini kita bukan sekedar hanya membangun, tetapi juga kita perlu mengetahui seperti apa latar belakang masyarakat di daerah tersebut, seperti apa kebutuhannya, berapa banyak sih, misal kita mau membangun pasar, kita harus tahu dulu di pasar tersebut eh, dia menjual lebih banyak ke bahan sandang, pangan, ataupun pasar tradisional lainnya. Jadi kita harus mengetahui dulu seperti apa kebutuhan dari masyarakat tersebut. Dan juga kita perlu melakukan evaluasi kinerja dan proses pengerjaan. Ya. Jadi kita harus selain kita mengerjakan suatu paket pekerjaan ataupun proyek, kita juga perlu mengevaluasi dengan tujuan kita bisa mereview ataupun me, ya tadi evaluasi, melihat bagaimana hasil kinerja kita, apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai ataukah masih ada kekurangan, dengan tujuan kita bisa memperbaikinya di masa yang akan datang, sehingga kesalahan yang telah terjadi itu tidak eh, terjadi secara berulang. Berlanjut kita ke poin nomor 2, core value nomor 2 yaitu akuntabel. Apa sih akuntabel sendiri? Akuntabel yang kita ketahui itu kayak dapat bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga memiliki arti lainnya. Tetapi dalam konteks ini, akuntabel merupakan eh, proses di mana kita dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Dan juga akuntabel itu sendiri dapat diartikan hmm, di mana kita mampu untuk mengambil atau menanggung amanat dan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan sekedar menerima amanatnya saja, tapi juga kita dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut. Lanjut kepada panduan perilaku dalam akuntabilitas ataupun akuntabel itu sendiri. Jadi eh, apa saja sih panduan perilaku dari akuntabilitas ataupun akuntabel itu sendiri? Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, penuh tanggung jawab, cermat, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Jadi dalam proses kita melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, kita juga perlu mengerjakan ataupun pekerjaan tersebut dengan jujur, disiplin, dan juga yang poin pentingnya adalah berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi kita memiliki peran dalam menggunakan barang milik negara maupun kekayaan itu secara bijak. Seperti kita mendapatkan fasilitas, misal laptop dari kantor, atau alat perangkat kerja dari kantor, atau sesederhana kita menggunakan kertas untuk ngeprint ataupun mencetak seperti persuratan ataupun berkas-berkas lainnya, itu kita harus memastikan kalau berkas tersebut sudah sesuai, sudah benar, sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya pemborosan kertas. Walaupun kertas itu kita tidak perlu bayar, tapi di situ ada peran tanggung jawab dan juga si akuntabelnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang mana jangan karena kita suatu hari nanti kita sudah mempunyai posisi ataupun sudah mendapatkan jabatan dan juga pangkat yang lebih tinggi lagi, terus kita bisa semena-mena dan juga menyalahgunakan jabatan gitu. Dengan mudahnya kita membuat peraturan sendiri yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan juga kebutuhan organisasi. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sebuah akuntabilitas ataupun akuntabel.
Lanjut kita ke tindakan nyata ataupun unjuk tekad dan juga penerapan yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja di Kementerian PU. Oke, untuk akuntabel sendiri, kita bisa ambil contoh. Satu, ketika kita menghadapi masalah, kita sebisa mungkin bersegera untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tersebut. Seperti apa? Jadi kayak misalkan kita menemukan suatu masalah, kita sebisa mungkin segera untuk menyelesaikan dan juga bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Kita mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya bisa dengan berbagai cara. Bisa kita berdiskusi dengan teman sekelompok, teman satu teman sekitar, ataupun kita bisa berdiskusi dengan atasan, dan juga kita bisa eh, menyesuaikan kembali seperti apa eh, jalan yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian tersebut. Yang kedua, memenuhi janji dan komitmen sesuai yang telah disepakati. Pasti ini sudah gak asing dalam di dunia kerja. Seperti kita mempunyai target waktu, kita punya deadline, batas pekerjaan itu kapan harus segera dikumpulkan atau diselesaikan. Nah ini, memenuhi janji dan komitmen sesuai yang telah disepakati juga merupakan salah satu dari akuntabel, di mana kita bisa menepati sesuai dengan target dan juga rencana yang sudah kita janjikan atau sudah kita buat. Kemudian mengambil keputusan dengan objektif. Nah, di sini peran kita untuk bisa melihat dari berbagai sudut dan juga tidak memihak dalam pada satu sisi saja ataupun pada golongan tertentu, di mana kita harus bisa melihat eh, permasalahan tersebut ataupun pilihan tersebut dalam eh, sebagai secara objektif ya, dan juga mengerjakan sesuai prosedur sesuai yang berlaku. Jadi di mana kita memang dalam hal ini kita ingin mengerjakan sesuatu dengan cepat dan juga tuntas. Tapi jangan lupa, kita juga perlu mengetahui prosedurnya seperti apa. Apakah ada yang perlu disesuaikan terlebih dahulu? Adakah yang harus ditinjau lebih awal? Atau ada dasar pekerjaannya seperti apa, dasar penugasannya seperti apa, sehingga kita tidak salah dalam melangkah karena kita sudah mengetahui seperti apa prosedurnya yang harus kita lakukan. Berlanjut kita ke dampak ataupun hal apa sih yang bakal bisa eh, berubah ketika kita menerapkan berorientasi pelayanan dan juga akuntabel itu sendiri untuk aparatur sipil negara. Dampaknya itu pasti bakal banyak banget. Yang pertama dari apa namanya dari berorientasi pelayanan. Ketika kita melakukan sesuatu eh, untuk masyarakat ataupun untuk warga negara Indonesia dengan melakukan sepenuh hati, bukan sekedar tugas ataupun kewajiban menyelesaikan tadi pekerjaan dari awal sampai akhir saja. Kita mengerjakan dengan hati, sehingga masyarakat ataupun eh, warga yang mendapatkan pelayanan dari kita itu akan merasa puas dan merasa didengar, merasa diayomi, dan juga merasa eh, apa ya, merasa sangat terbantu dengan adanya eh, peran dari ASN itu sendiri, meningkatkan kepercayaan dan juga kepuasan publik, dan pada akhirnya itu semua akan meningkatkan kinerja kita karena kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh totalitas dan juga melakukan dengan pelayanan prima. Dan juga untuk akuntabilitas itu sendiri. Dari akuntabilitas itu kita belajar, kita bakal akan menjadi lebih bertanggung jawab lagi, lebih berhati-hati dalam bekerja, dan juga kita akan lebih peka terhadap setiap isu dan juga setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan dan juga hal-hal yang bisa saya sharing terkait core value berakhlak
konteks berorientasi pelayanan dan juga akuntabel pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya memohon maaf barangkali masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.